Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Mari Bapak Ibu yang masih di luar boleh segera masuk. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Mari sebelum itu kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore malam hari ini ya Bapa, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kami. Sepanjang hari Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada sore malam hari ini Bapa, kami boleh datang dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Kami mau bersama-sama mencari wajah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau curahkan kasih karunia-Mu atas kami. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau melayakan setiap kami ya Tuhan. Tanpa terkecuali ya Bapa, biarlah setiap kami Bapa boleh menerima lawatan Tuhan, boleh menerima kasih Tuhan, boleh menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan untuk datang menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas pujian kami ya Bapa. Kiranya curahan Roh Kudus-Mu yang melanda setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah pada sore malam hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama datang untuk mencari wajah Tuhan. Kita bersama-sama akan menemukan kasih Tuhan dalam setiap pujian kita. Kita minta kasih Tuhan untuk melanda setiap hati kita ya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami haus akan Engkau ya Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
atas setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih, kami berterima kasih. Karena hanya bagi Engkau segala pujian kami Tuhan, hanya bagi Engkau segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Karena Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita pujikan lagu ini dari awal. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat
Haleluya. Mari Bapak Ibu saya aturkan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan korban syukur yang terbaik untuk sore malam hari ini. Mari petugas kolektan boleh maju ke depan. Dengan kasih Kristus, Ibu Puji berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur pada sore hari ini Bapa, kalau kami boleh memuji-Mu, memuliakan-Mu, kiranya Engkau bertahta atas setiap pujian yang kami naikkan. Engkau disenangkan oleh pujian penyembahan yang kami lakukan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik Bapa. Kalau sebentar kami akan memberi korban syukur kami kepadamu. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberkatimu Tuhan Yesus. Biar berkat ini boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Berkati juga imamat-Mu yang menjalankan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, bahkan berkati apapun yang dilakukan dibuat berhasil. Kami mau memberi dengan ucapan syukur pada malam hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan lagu Dia Sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sore malam hari ini Opung Kartinim akan memberikan kesaksian. Mari Opung, saya persilahkan untuk maju ke depan. Salam, Shalom. ibu-ibu, bapak terkasih. Hari ini aku memang kemarin kami ke Semarang. Jadi sangat menyerukan perasaanku. Pas jam sudah selesai pemeriksaan panya jam 12, kami berencanalah Ruben dibilang dokter jam 4 lagi nanti periksa ke mata, dokter mata jam 4 baru datang katanya. Jadi kemana kita menunggu sampai jam 4, aku bilang, oh gini harus ke bengkel aku, lantaran motor kita nanti malam apanya lampunya kedip-kedip, jadi aku baguskan dulu katanya. Jadi pergilah kami ke bengkel, cari bengkel lah Ruben ini keliling-kelilingkan. Rupanya sampai di bengkel, tasnya nggak ada di di hadangnya gini. Kok bisa lupa kau di mana letakkan tasmu? Nggak ingat aku mak katanya. Masa nggak sadar kau meletakkan tasmu di mana? Iya mak nggak sadar aku katanya. Diingatilah di mana kau letakkan? Nggak ingat aku sama sekali katanya. Aduh sampai kembali kami pulang lagi ke parkiran. Di parkiran kan sampai nangis aku, oh Tuhan, tutuplah matanya orang yang melihat tasnya Ruben, biar kami jumpa lagi ke parkiran Tuhan. Aku bilang, sepanjang jalan di kereta kami nangis sama cipanya, Tuhan jumpakan tas Bapak Tuhan, di situ semuanya apanya. Jadi, oh Tuhan, tolong Tuhan, apa salah kami tadi pagi berangkat kok. Berduanya kami mau berangkat, kok bisa kami gini Tuhan, tolong ya Tuhan. Jadi bagaimana kau bisa melepaskan tasmu tanpa kau sadari, ku bilang gitu. Rupanya dia pakai jaket, tadi ke dalam rumah sakit periksa nggak pakai jaket, jadi kan membuka jaket ini dia dilepaskannya tasnya. Rupanya kami dapat pulang dari bengkel, rupanya tasnya diletakkan di atasnya motor orang. Aduh, apa enggak ngeri kali, terletak di atas motor itu dapat kami, udah buru-buru gitu, udah aku benar-benar memang kaget benaran ya, Tuhan itu baik banget kali. Masa enggak ada orang melihat, enggak ada orang mengambil motor di samping motormu tadi, udah banyak mak yang diambil orang motornya, tapi enggak dilihatnya apa itu. Itu kan mujizat benar-benar kurasakan. Ay Tuhan sampai pulang aku, Tuhan mujizatmu luar biasa Tuhan, ku bilang gitu. Lantaran bisa ditutupnya pemandangan orang. Kalau dilihat orang di atas kereta itu apanya, motornya kan pasti diambilkan. Apalagi dilihatnya terletak enggak ada orangnya yang melihat. Jadi itulah mujizat Tuhan semalam membantu kami ya Tuhan. Aku nyata memang mujizat Tuhan itu. Tutup matanya orang yang melihat tasnya Ruben Tuhan, aku bilang gitu. Mau ke bengkel nggak ada tasnya. Apa nggak luar biasa? Jadi itulah tentang itu, luar biasa bantuan Tuhan itu pada kami semalam itu. Jadi begini soal si Panya, dibilangnya udah dikurangi dosisnya obatnya. Enggak lagi 10 mil jadi 5 mil lah obatnya. Jadi ke depannya katanya dibilang dokter itu 3 kali seminggu dia harus opname, 3 kali sebulan harus opname supaya dia dimasukkan dari impus apa obatnya, obat ke matanya. Tanpa dari impus enggak bisa melalui apa katanya, melalui obat makan aja enggak bisa katanya. Itulah terima kasih buat semuanya. Berkat Tuhan itu nyata perasaanku semalam itu, kaget yang tanggung di dalam hidup kami. Itulah pertolongan Tuhan sama kami semalam. Jadi aku harus keluarkan ini dalam hatiku, nggak sanggup lagi aku menahannya sampai mau pulang kami. Udah malam jam 8 kami baru nyampe di rumah tadi malam. Terima kasih, itulah kesaksian mujizat dari Tuhan yang dapat kami semalam di Semarang. Terima kasih. Terima kasih Opung atas kesaksiannya, sangat memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari sebelum itu kita akan memujikan lagu Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan pernah hilang. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita pujikan lagu ini dari awal. Mari Bapak Ibu saya undang kembali bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, mari saya serahkan. Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita mau bersama-sama malam hari ini. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Melalui setiap pujian yang boleh kita naikkan.
sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Tuhan. Haleluya. Kau satu-satunya Allah kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Urapan-Mu mengalir. Haleluya. Syararara lama yase. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan pujian ini dengan penuh iman percaya kita, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Puji akan berdoa untuk firman Tuhan. Ini ungkapan rasa syukur kami Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini yang keluar dari lubuk hati kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah kota benteng kami. Amin. Karena itu Tuhan, kami bergantung sepenuhnya hanya kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik, sangat baik. Karena itu kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Malam hari ini kami butuh dikuatkan, kami butuh diteguhkan, Amin. Kami butuh ditegur, sehingga kami mempunyai kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Amin. Berfirmanlah Bapa, berfirmanlah Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus lembutkan hati setiap kami, sehingga taburan kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Pakai bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan rahasia kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh dikuatkan
oleh kebenaran firman-Mu. Mari berfirmanlah Bapa, lawat kami, jamah kami Tuhan Yesus, lembutkan hati kami. Kami mau sambut firman-Mu pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Saya percaya dan saya sangat yakin bahwa kita pasti akan terus dipenuhi oleh sukacita yang berlimpah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam perkataan firman Tuhan, saya mau tanya, di sini siapa yang sudah sejak kecil Kristen? Yang sudah sejak kecil Kristen. Oh, ternyata sudah banyak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sampai saat ini sudah sampai manakah pertumbuhan iman kita di dalam Kristus? Kita bisa jawab nanti. Nah, saudaraku, ada yang suka coklat di sini? Semuanya suka coklat ya? Tapi nanti di akhir saya mau sukarelawan 3 orang menerima tantangan dari saya. Nah, sebelumnya kita mau belajar bersama-sama tentang bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Sudahkah kita merasa bahwa hidup kita di dalam Tuhan itu bertumbuh oleh karena firman Tuhan? Kita tentunya punya jawaban sendiri-sendiri. Kita tentunya punya pengalaman sendiri-sendiri. Dan saya yakin dan percaya pasti pengalaman bersama Tuhan yang kita rasakan itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Sehingga bisa membentuk kita semua, mendewasakan kita semua, menjadikan kita semakin murni di hadapan Tuhan. Nah, kemarin waktu saya mengikuti doa puasa di Malang selama 3 hari, saya banyak sekali diberkati oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mereka bersaksi, mungkin ketika sedang kumpul-kumpul bersama, mereka bersaksi, menceritakan perjalanan menjadi seorang hamba Tuhan itu seperti apa sih? Bahkan ada juga yang menceritakan bersaksi tentang pertumbuhan gerejanya. Ternyata banyak di antara hamba-hamba Tuhan itu ketika mereka mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mereka mau bertumbuh di dalam Tuhan, mereka mau menghidupi firman Tuhan, banyak di antara mereka itu siap untuk menderita. Bapak Ibu siap untuk menderita? Siap? Siap? Kok melempem ya? Ketika ada pertanyaan siap untuk menderita kok melempem ya? Siap untuk diberkati Tuhan? Siap untuk menderita buat Tuhan? Ikut Tuhan kita harus siap untuk menderita. Hamba-hamba Tuhan yang saat ini menjadi luar biasa, mereka pasti mengalami yang namanya penderitaan. Dan banyak sekali gereja-gereja yang berkembang, itu dikarenakan ada kerja keras dari seorang hamba Tuhan. Bahkan bukan hanya seorang hamba Tuhan saja, jemaat Tuhan pun ikut ambil bagian. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana gereja kita bisa bertumbuh bersama Tuhan? Kita harus mau ambil bagian. Amin. Mau ambil bagian untuk bersama-sama bertumbuh? Kita harus mau. Karena apa? Gereja ini bukan milik pendeta. Gereja ini bukan milik full timer. Gereja ini adalah rumah Tuhan. Miliknya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya untuk mengelola
Kitalah orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk apa? Membuat gereja ini semakin bertumbuh. Banyak jiwa-jiwa yang datang di tempat ini. Kita harus mau. Kita harus mau ambil bagian. Nah, Bapak Ibu, siapa yang di sini di rumah pelihara tanaman? Banyak ya yang pelihara tanaman ya. Untuk bisa menghasilkan tanaman yang indah, untuk bisa menghasilkan tanaman yang memiliki buah, apakah tanaman itu harus dibiarkan saja terus berbuah? Tidak kan? Pastinya kita akan terus merawat, menyirami, memberikan pupuk. Terus apalagi kita akan mulai potong bagian-bagian yang mungkin mengganggu pertumbuhan. Pasti banyak hal yang akan kita lakukan supaya kita bisa melihat pertumbuhan sebuah tanaman. Pertumbuhan sebuah tanaman untuk berbuah. Kita pasti pengen supaya apa? Tanaman itu menghasilkan bunga yang indah, menghasilkan buah yang enak dimakan. Begitu juga para petani. Petani pun juga pasti demikian. Mereka pasti merindukan yang namanya hasil yang baik. Hasil yang luar biasa. Hasil yang bagus. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya menjadi pengikut saja. Kita harus mau menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Harus mau berbuah. Sebelum berbuah, kita harus bisa bertumbuh. Iman kita bertumbuh, ketaatan kita bertumbuh, kesetiaan kita bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuh? Ya dengan firman Tuhan. Belum tentu kita banyak sekali mengikuti komunitas-komunitas kerohanian, banyak ikut ini dan itu. Belum tentu seseorang yang mengikuti banyak sekali komunitas-komunitas rohani, belum tentu dirinya itu sudah bertumbuh. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita punya mindset, punya pemikiran bahwa kita merasa, aku sudah ikut persekutuan ini, itu, aku sudah bertumbuh. No. Kita bisa dikatakan bertumbuh ketika kita bisa terlihat buahnya. Kita bisa menghasilkan buah bagi Tuhan. Sehingga kita pada malam hari ini belajar bersama-sama tentang bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Jangan sampai kita datang ke gereja firman Tuhan, kita hanya datang sebagai pendengar saja. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika firman itu sudah selesai disampaikan, sudahkah kita mengambil tindakan? Itu yang paling penting. Karena kalau kita hanya sebagai pendengar saja, kita hanya sebagai orang yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan, terus nanti di rumah sudah, yang penting sudah mendengarkan, sia-sia. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Tapi ketika kita mau menerima firman Tuhan, ketika kita mau menerima yang namanya nasihat Tuhan, dan kita mau merenungkan, dan kita ada kemauan untuk melakukan, Tuhan pasti akan memimpin kita kepada pertumbuhan. Nah, kita mau lihat ayatnya di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, di slide sudah saya tuliskan. Saya di sini memakai Alkitab terjemahan baru yang kedua.
Dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Seperti judul tadi, kita harus bertumbuh karena firman Tuhan. Bukan kita bertumbuh karena hal-hal yang lainnya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa bertumbuh. Jadi kita bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, seperti apa yang sudah saya katakan tadi. Kita harus mau jadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan terus hari Minggu kita ibadah, datang, duduk, dengarkan firman Tuhan, begitu keluar dari pintu, ya sudah. Katanya mau bertumbuh. Kita harusnya ada tindakan nyata. Harus ada sikap yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita lebih jauh belajar tentang firman Tuhan ini, kitab Kolose ini merupakan salah satu tulisan dari Rasul Paulus. Pada saat itu Rasul Paulus menulis surat ini itu ketika dia sedang berada di penjara di Roma. Paulus, dia sampai di penjara karena keberaniannya memberitakan Injil kebenaran Allah. Dan tentunya pada saat itu Paulus juga memiliki kerinduan supaya seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan itu mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka. Nah, kenapa kok sampai Paulus ini menuliskan surat yang ditujukan kepada jemaat di Kolose pada saat itu? Ternyata ketika jemaat ini mulai bertumbuh, jemaat ini mulai tekun di dalam Tuhan, di situ mulai disusupi yang namanya pengajaran-pengajaran sesat. Hal ini pun terjadi pada masa kini. Tanpa kita sadari, seringkali kalau kita tidak hati-hati, kita seringkali juga terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang mungkin menyenangkan daging kita, menyenangkan telinga kita. Kita seringkali, khotbahnya ini bagus ya, menyenangkan. Kalau kita mau koreksi, kata menyenangkan ini menyenangkan telinga kita, menyenangkan hati kita, atau menyenangkan Tuhan. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita sebagai murid-muridnya Tuhan, saat ini harus bisa jeli. Jeli terhadap pengajaran-pengajaran. Jeli terhadap setiap apapun yang diajarkan, apapun yang sedang didoktrinkan, kita harus bisa jeli. Makanya kita seringkali diingatkan, yuk tekun baca firman Tuhan. Yuk tekun baca firman Tuhan. Karena apa? Firman ini adalah firman Alkitab yang kita punyai, merupakan dasar orang Kristen. Ini merupakan makanan rohani bagi setiap kita. Jangan sampai kita pun terkecoh dengan
pengajaran-pengajaran yang terlihat menyenangkan, menyukakan telinga kita, tapi tanpa sadar sedang menjerumuskan kita. Kalau saya sendiri, saya bersyukur. Ketika saya bergabung dengan GBT, awal-awal memang kaget dengan pengajarannya. Karena apa? Pengajaran begitu keras. Pembentukan karakter. Kemudian apa? Kita itu dimurnikan di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus diproses. Dulu awal-awal saya bergabung, saya berpikiran bahwa kok firman-Nya, pengajarannya tidak seperti yang lainnya ya. Seringkali kita hanya mendengar berkat, berkat, berkat. Tapi tidak pernah kita mendengar yang namanya bagaimana kita itu sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana kita itu memiliki karakter-karakter Kristus. Bagaimana kita itu bisa bertumbuh di dalam Kristus. Mungkin kalau kita dengar baik-baik, mungkin mengerikan. Tapi segala sesuatu yang mengerikan di dalam Tuhan, itu akan membuahkan hasil yang baik kalau kita punya pandangan yang benar. Jadi jangan pernah kita terus mundur ketika Tuhan proses kita, ketika Tuhan mulai berbicara pada kita dengan keras, jangan kita terus mundur. Katanya kita mau bertumbuh. Layaknya tanaman tadi. Tanaman ketika ada salah satu batang atau daunnya yang mulai busuk, pasti akan disingkirkan. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya itu bisa semakin baik. Kita juga perlu demikian. Kita juga harus seperti itu. Kita harus siap untuk dipotong. Kita harus siap untuk dimurnikan. Namanya pemurnian, namanya pemotongan itu pasti menyakitkan. Tuhan mau kita itu dikikis dari hal-hal yang buruk. Supaya apa? Kita itu bisa bertumbuh. Menghasilkan buah yang indah. Di dalam Tuhan tentunya. Jemaat Kolose pada saat itu mereka mulai goncang. Mereka mulai tergoyahkan. Bahkan mereka mulai melihat, pengajarannya kok mengenakan telinga ya. Sehingga banyak di antara jemaat-jemaat pada saat itu mereka mulai mengalami kebingungan. Sehingga Paulus menuliskan surat ini. Dia sedang ingin memperingatkan kepada jemaat Kolose pada saat itu. Supaya apa? Mereka tidak gugur imannya. Tapi justru mereka harus tetap bertumbuh bersama Tuhan. Mereka harus tetap bertumbuh dengan mengenal firman Tuhan dengan baik. Pesan Paulus di sini bukan hanya ditujukan kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Ini pun juga terjadi di zaman sekarang ini. Zaman yang semakin akhir, zaman yang semakin tidak enak, tentunya kita harus berhati-hati. Setiap orang percaya yang dipanggil bukan hanya sekedar percaya kepada Kristus. Kita sebagai orang-orang percaya, tugas kita bukan hanya untuk percaya saja. Tapi Tuhan mau kita itu bertumbuh.
Selain kita bertumbuh, kita juga berbuah di dalam Dia. Kita tentunya sudah tahu kan pengajaran tentang buah-buah roh. Nah, itu yang harus kita hasilkan. Itu yang harus kita terapkan. Bahkan iman kita pun juga harus bertumbuh. Jangan sampai hidup kita itu sia-sia dengan segala tawaran dunia. Yang namanya pertumbuhan kerohanian kita itu tidak datang secara otomatis. Hanya karena kita sekedar, oh ya sudah, aku sudah terima Tuhan. Aku sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Bukan hanya itu saja. Tapi pertumbuhan rohani kita itu harus dibangun, harus dipelihara, bahkan kita harus tetap kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Ya kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Firman ini yang sanggup memberikan kita kekuatan. Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan. Percaya itu nomor satu. Tapi harus ada tindakan-tindakan lain. Supaya apa? Iman kita itu tetap teguh. Bahkan iman kita itu bertumbuh. Bukan hanya sekedar di situ-situ saja. Tapi kita harus next level. Semakin bertumbuh, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Jangan cuma hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan saja. Tapi kita juga harus mau menjadi pelaku firman Tuhan. Mau ambil bagian dalam pertumbuhan. Ketika hidup ini semakin dipenuhi oleh firman Tuhan, saya yakin dan percaya segala aspek hidup kita itu akan semakin berbuah. Asal apa? Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita mau melakukan. Hidup yang semakin dipenuhi firman Tuhan, itu pasti akan membuahkan hasil. Berbuah sesuai apa yang Tuhan inginkan. Nah, tujuan firman Tuhan pada malam hari ini, melalui firman Tuhan, kita bisa semakin bertumbuh. Jangan kita hanya sebagai pendengar saja, duduk diam, mendengarkan. Kalau khotbahnya cocok, wah ini cocok gawe aku. Kalau khotbahnya enggak cocok, wah kuwi gawe DE. Hati-hati. Semua perkataan firman Tuhan itu ditujukan kepada kita semua. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh bersama Tuhan. Kita bisa menghasilkan perkenanan dari Tuhan. Kita bisa menghasilkan yang namanya buah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur setiap hari Minggu kita pasti dengar firman Tuhan. Kalau perlu ketika kita dengar firman Tuhan, langsung firman Tuhan itu dicatat. Bukan hanya sekedar dicatat. Ketika sampai di rumah dibuka kembali, direnungkan. Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti dulu ketika mengajar kami, ketika semasa saya masih sekolah, ketika dia mengajar selalu menanyakan, di sini siapa yang bawa Alkitab? Bukan di situ saja. Di sini siapa yang bawa buku catatan? Ketika ada mahasiswa yang tidak membawa Alkitab, yang tidak membawa buku catatan, pasti akan mendapatkan yang namanya teguran. Karena apa?
kita mencatat itu supaya kita itu bisa mengingat dan merenungkan. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita mencatat saja enggak mau? Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau Alkitab saja kita enggak mau bawa? Apalagi sebagai seorang hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah panutan. Kita pada saat itu dididik, dilatih. Mungkin memang dalam diri, wah kok ribet ya, kok ini dan itu ya. Tapi ya itu yang Tuhan mau. Kita tekun, kita mau mencatat, kita mau merenungkan setiap perkataan firman Tuhan. Bukan hanya merenungkan, kita berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau hanya mendengar saja itu gampang. Tapi yang penuh tantangan ketika kita mau melakukan firman Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Katanya orang Kristen, katanya mau berbuah buat Tuhan, ya kita harus ada tindakan. Mau bertumbuh bersama Tuhan melalui firman Tuhan? Amin. Kita harus mau. Karena apa? Karena Tuhan berharap, Tuhan ingin kita itu bukan hanya sekedar bertumbuh tapi juga menghasilkan buah. Nah, kita akan belajar dari surat Kolose ini di pasal yang pertama. Kita akan belajar dari ayat yang pertama sampai yang ke-14. Tadi sudah saya katakan bahwa Paulus pada saat itu menulis suratnya karena jemaat yang dikasihinya itu mulai dihasut oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, ada beberapa ciri-ciri orang yang bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Yang pertama di ayat yang ke-14, tolong bisa dibacakan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya. Di dalam Dia kita memiliki, kalau di terjemahan baru yang kedua, di situ dituliskan, di dalam Dia kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ciri-ciri orang yang sudah bertumbuh oleh karena firman Tuhan. Yang pertama, hidup dalam identitas baru. Hidup sebagai manusia yang dibaharui. Di surat Efesus sudah dituliskan tentang manusia baru. Bapak Ibu bisa baca di situ, bisa dipraktekkan, bukan hanya sekedar dibaca dan direnungkan, tapi harus dipraktekkan. Firman Tuhan di sini memberikan peneguhan kepada kita bahwa kita sudah memperoleh pengampunan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya di sini sudah diampuni oleh Tuhan? Saya yakin dan percaya kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita mendapatkan pengampunan karena dosa kita. Itu tandanya kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus oleh karena karya penebusan di kayu salib. Kalau kita merenungkan karya penebusan di kayu salib, kita yang berdosa, kita yang banyak sekali melakukan pelanggaran, kok malah Tuhan yang harus menderita. Harusnya kan kita, betul? Harusnya kita yang menanggung penderitaan, bukan Tuhan. Tapi di sini Tuhan ingin memberikan contoh, keteladanan tentang kasih-Nya melalui karya penebusan.
Nah, melalui karya penebusan ini kita sudah dibebaskan. Hidup kita sudah dilepaskan dari segala belenggu dosa. Jangan sampai kita justru terjerumus kembali ke dalam dosa. Karena apa? Ketika kita sudah memperoleh yang namanya penebusan, ketika kita sudah memperoleh yang namanya pengampunan, berarti manusia lama kita sudah dibuang. Dan kita harus menjaga itu. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh, semakin bertumbuh. Manusia lama kita harus ditinggalkan. Karena kita sudah memperoleh yang namanya identitas yang baru. Identitas yang baru dari Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah dibebaskan. Kita sudah ditebus karena karya penebusan. Dan orang yang bertumbuh pasti tidak lagi seperti manusia yang lama. Tetapi justru dirinya akan menampilkan atau meneladani karakter Kristus dalam hidupnya. Nah, sebagai refleksi, sebagai evaluasi pada hidup kita, bagaimana kehidupan kita bersama keluarga kita? Mungkin ini hal yang terkecil. Sudahkah identitas baru itu kita terapkan di dalam lingkungan keluarga kita? Ini dari hal yang terkecil. Ketika kita sudah merasa berhasil menerapkan di dalam kehidupan keluarga, keluarga kecil kita, kita mulai merenungkan, sudahkah saya itu menerapkan identitas atau teladan Kristus dalam kehidupan bergereja? Seringkali kita itu masih menjadi batu sandungan bagi orang lain tanpa kita sadari. Seringkali ego kita itu masih tinggi. Sehingga ketika ego kita masih tinggi, manusia lama kita mulai bangkit kembali. Manusia baru, identitas baru juga bisa digambarkan ketika kita mengikuti yang namanya baptisan selam. Ketika hamba Tuhan melayani dalam baptisan selam, ketika kita diselamkan, itu adalah gambaran kita membuang seluruh manusia lama kita. Dan ketika kita muncul kembali di atas air, kita mulai memperoleh yang namanya manusia baru itu. Kita diperbarui. Kita diubahkan. Segala sesuatu yang negatif Tuhan potong. Tuhan buang. Karena apa? Tuhan mau kita bukan hanya sampai di sini saja. Tapi Tuhan mau kita semakin bertumbuh. Kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik buat Tuhan. Kita harus meneladani yang namanya karakter Kristus dalam hidup kita. Karena kita sudah memperoleh yang namanya identitas yang baru. Ciri yang kedua, di dalam ayat yang ke-9, tolong dibacakan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Ya, mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna. Nah, kita itu harus bisa mengenal. Mengenal siapa? Mengenal yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, oleh karena firman Tuhan, dia tidak akan pernah hidup sembarangan. Namun dirinya akan tetap tekun mencari apa itu yang namanya kehendak Tuhan melalui setiap firman-Nya. Dia akan terus berusaha dan berusaha. Tekun dan tekun. Untuk apa? Mencari yang namanya kehendak Tuhan itu di mana. Siapa yang di sini sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Belum ada yang tahu kan? Nah ini fungsinya kita itu dituntut untuk rajin baca firman, dituntut untuk rajin ibadah. Supaya apa? Kita itu semakin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan apa yang kita mau lakukan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan itu mau kita itu mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Tapi seringkali ketika kita mulai diberkati Tuhan, seringkali ketika kita mulai dalam keadaan yang nyaman, aman, kita mulai yang namanya lupa Tuhan. Hidup kita mulai sembarangan. Kita mulai merasa, wah hidupku aman-aman aja kok. Hati-hati. Tuhan itu punya waktu. Nah ketika kita mulai berbelok, mulai yang namanya hidup kita sembarangan, ketika Tuhan itu benar-benar mengasihi kita, kita pasti akan mendapat yang namanya teguran. Nah firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, mungkin melalui online, mungkin melalui secara langsung, itu bukan hanya sekedar informasi saja. Tapi firman Tuhan itu merupakan peta, merupakan arahan, merupakan petunjuk hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah mengerti arah kita mau kemana. Sehingga banyak sekali terjadi ketika hidupnya tidak bergantung pada Tuhan, ketika hidupnya tidak melekat di dalam Tuhan. Hidupnya pasti tidak pernah ada aturan. Bahkan hidupnya akan semakin sembarangan. Merasanya paling kuat, paling bisa. Paling punya pengalaman. Hati-hati. Kita tanpa Tuhan itu kita tidak punya arti apa-apa. Tapi ketika kita mau datang melekat dengan Tuhan, melekat di dalam Tuhan, di situ Tuhan yang akan beracara dalam hidup kita. Tuhan yang akan mengarahkan, menunjukkan arah hidup kita mau kemana. Sehingga apa? Kita semakin bertumbuh bersama Tuhan. Dan kita tentunya akan semakin menyukakan hati Tuhan. Ketika kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita mau mengenal siapa Tuhan kita, layaknya anak dan bapak, kita akan mengenal apa yang diinginkan Tuhan. Ini adalah ciri-ciri yang kedua. Seseorang yang bertumbuh oleh karena firman Tuhan, dirinya akan mengenal dan mengerti apa yang dimau Tuhan. Hidupnya tidak akan pernah sembarangan lagi. Hal yang ketiga, hidup yang menghasilkan buah. Selain bertumbuh, kita juga harus menghasilkan yang namanya buah. Di dalam ayat yang ke-10,
Di situ dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di situ saya memberikan warna biru, supaya apa? Kita mengingat, kita bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi kita harus bisa yang namanya menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik bukan hanya berbicara tentang hal-hal sekuler saja. Namun pelayanan, melayani Tuhan, itu kita harus bisa memberikan buah yang terbaik. Kita harus bisa menghasilkan buah. Apa contohnya? Menghasilkan buah itu bisa diterapkan. Mungkin melalui kasih kita, melalui hati kerelaan kita untuk melayani, juga dalam ketaatan kita. Buah itu bisa dilihat. Kalau seseorang yang sudah ikut Tuhan, tapi tidak pernah berbuah, ataupun tidak pernah bertumbuh hanya di situ-situ saja, dirinya harus segera cepat-cepat evaluasi. Harus bisa merefleksi diri. Ada apa ya dengan aku? Kok aku nggak bisa berbuah ya? Maka inilah pentingnya kita itu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, di situ Tuhan yang akan terus memimpin hidup kita sampai kita bisa menghasilkan yang namanya buah. Nah, dari pertumbuhan ini juga, ketika kita mau menghormati firman Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan, kasih, hati yang mau melayani, ketaatan itu yang akan muncul dalam diri kita. Bukan hal-hal yang lain. Bahkan hidup kita akan semakin terarah. Hidup kita akan semakin mendekat dengan Tuhan, berkenan pada Tuhan. Kita harus bisa menghasilkan buah. Hal yang terakhir, ini yang sangat penting kita harus lakukan. Senantiasa mengucap syukur. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Di situ tidak dituliskan mengucap syukur dengan terpaksa. Jangan sampai kita itu mengucap syukur dengan terpaksa. Tapi kita harus bisa memberikan rasa syukur kita kepada Bapa dengan penuh sukacita. Bukan dengan persungutan. Seseorang yang mengalami pertumbuhan rohani melalui firman Tuhan, dia pasti akan menyadari, dia pasti akan bersyukur bahwa dirinya sudah memperoleh yang namanya keselamatan. Ketika seseorang ini sudah merasa bahwa dirinya sudah menerima keselamatan, dia akan terus memelihara yang namanya keselamatan itu. Dia akan terus senantiasa mengucap syukur. Yang lebih berat, di kalimat terakhir di situ saya tuliskan, ucapan syukur bukan hanya kita panjatkan ketika diberkati secara materi saja. Tapi kita harus bisa mengucap syukur
dalam segala keadaan. Mau keadaan susah, mau kita dalam pergumulan, kita harus bisa mengucap syukur. Mungkin untuk mengucap syukur ketika kita itu berada dalam persoalan, ketika kita berada dalam permasalahan, mungkin berat. Saya pun masih belajar, saya pun masih berusaha, tidak gampang. Ketika kita itu mengucap syukur, harus mengucap syukur, tapi keadaan kita itu sedang menderita, itu tidak gampang. Tapi Tuhan mau kita melakukan. Kita harus bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Ketika kita dalam persoalan, siap untuk mengucap syukur? Atau justru kita malah mengumpat? Ucapan syukur atau mengumpat? Mengucap syukur. Kita harus mau latihan mengucap syukur. Nah, ada 4 hal yang sudah saya sampaikan. Tadi yang pertama, seseorang itu bertumbuh di dalam firman. Ciri-cirinya adalah hidup dalam identitas yang baru. Dia sudah merasa punya identitas yang baru dan dia akan memelihara. Kemudian yang kedua, dia akan terus berusaha untuk mengenal kehendak Allah. Dia akan terus mencari kehendak Allah melalui firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidupnya akan menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tapi dirinya harus mau menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar kita diam saja, tapi dirinya harus ambil tindakan. Bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tapi dirinya harus menjadi pelaku. Dan hal yang terakhir, senantiasa mengucap syukur. 4 ciri-ciri yang kita boleh pelajari, yang boleh kita terima pada malam hari ini. Nah, ketika saya tadi mempersiapkan firman, kesabaran saya pun sempat diuji, Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan PowerPoint, mempersiapkan Word-nya, tiba-tiba filenya tuh hilang. Enggak tahu kenapa. Waduh, dalam hati piye iki? Aku nanti sore wis khotbah. Hari ini, kemarin sih sudah siap, tinggal dipelajari. Ketika saya pelajari, saya lengkapi, semuanya hilang. Kemudian saya laporan sama Nopi ya. Nopi pun bingung. Tapi di sini saya dituntut dan dilatih untuk mengucap syukur. Sebelum saya menyampaikan, ternyata Tuhan itu sudah memberikan saya pelajaran. Sudah berbicara. Sebelum kamu menyampaikan, coba refleksi. Bagaimana? Dan saya jujur saja mengalami pertumbuhan ketika saya itu bergabung dengan gereja di tempat ini. Dulu sepertinya saya mencoba gereja ini, mencoba gereja itu, kayaknya biasa saja. Enggak ada sesuatu yang spesial. Tapi ketika saya mulai benar-benar menyerahkan di tempat ini, menyerahkan diri untuk melayani, di situ saya melihat yang namanya pertumbuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri bersama-sama, di sini ada 3 refleksi. Tadi sudah saya katakan, saya punya 3 coklat di depan. Ada Bapak Ibu yang siap menerima tantangan? Dilarang full timer dan gembala ya. Ada? Maju ke depan. Gampang tantangannya. Kita bersaksi saja. Kita bersaksi
bersaksi tentang bagaimana kita sudah bertumbuh sampai saat ini. Saya yakin dan percaya kita punya pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan untuk menguatkan rekan-rekan kita. Kalau tidak ada yang menjadi sukarelawan, saya akan tunjuk. Kesia maju. Mewakili anak muda, silakan. Gampang kok bisa lewat pertanyaan ini. Kemudian Bang Ruben. Maju Bang, saya punya coklat loh Bang. Kemudian, wah dagdikduk. Siapa ya? Bu Ida, maju ke depan. Kan di belakang ada pengawas Bu. Silakan maju ke depan. Naik Bang. Silakan bersaksi sampai di mana bisa melalui pertanyaan ini, bisa langsung saja pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, bertumbuh bersama Tuhan itu seperti apa. Mungkin banyak sekali goncangan, mungkin banyak sekali tantangan. Tes. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Di sini saya akan menyaksikan bagaimana saya bertumbuh di tempat ini sejak mulai saya bergabung menjadi jemaat di GPT. Perubahan-perubahan yang saya rasakan itu begitu banyak ya. Dari dulu saya hidup sebelum saya di GBT itu, hidup saya itu ngerasanya itu bebas, jadi nggak punya rasa takut melakukan hal-hal yang di luar Tuhan, dianggapnya itu kayak berdosa gitu, tapi saya itu menjalaninya itu nggak punya rasa takut, jadi merasa saya itu benar gitu. Tapi sejak masuk ke menjadi jemaat di tempat ini tuh saya merasa kayak apa ya namanya, di setiap firman yang disampaikan itu selalu membuat saya itu merasa, oh saya kok ternyata seperti ini gitu. Ketakutan-ketakutan untuk melakukan dosa itu sudah jadi apa ya namanya, setiap akan berbuat dosa itu kayak ada yang negur gitu. Dan karakter saya pun juga berubah banyak. Dulu saya itu orangnya itu kalau marah gitu tuh udah apa namanya, nggak terkontrol, kadang sampai teriak-teriak, sampai misalnya menegur anak-anak pun sampai yang memakai kekerasan fisik ya, dalam arti kata yang mukul apa segala macam gitu. Tapi sejak saya di tempat ini tuh saya lebih terkontrol, jadi kalau marah gitu tuh lebih mending diem gitu. Kadang dulu pernah sampai berantem sama papanya Keke ya dulu, sampai sering berantem, kan kami serumah, jadi kalau setiap ada konflik apa segala macam tuh kadang sampai berantemnya tuh teriak-teriakan sampai yang terus nanti diem-dieman gitu. Tapi sejak saya di sini tuh saya lebih, misalnya ada masalah gitu tuh lebih paling yang ngomong dan lebih banyak mengalah jadinya gitu. Terus perubahan yang lain dalam bersikap dengan sesama juga. Tadinya saya itu orangnya lebih cuek ya, lebih apa, kadang
Yaitu kalau ada orang bukannya cuek, lebih kalau ada orang ngerasani apa-apa gitu tuh lebih kayak mau tak parani gitu loh. Maksudnya kayak klarifikasi segala macam. Kalau sekarang lueh-lueh gitu loh. Orang mau ngomong apa bodoh amat gitu. Makanya kadang orang tuh suka ada yang suka menilai saya atau di tetangga tuh pernah, Bu Ida tuh kok istilahnya ya kayaknya tuh uripe seneng wae katanya gitu kan. Padahal ya yang saya rasakan tuh ya nggak selalu seneng terus, tapi gimana caranya saya tuh tetap hidup nggak meskipun dalam kesusahan, meskipun dalam masalah, tapi saya tetap enjoy gitu loh. Jadi banyak sih pertumbuhan yang saya rasakan di tempat ini. Sejak saya di tempat ini tuh luar biasa. Kalau dulu saya tuh ke gereja tuh cuman kalau hari Minggu tuh cuman kalau ada pelayanan tok. Jadi kalau misalnya saya jadi singer baru saya datang ke gereja. Lebih banyak ke persekutuan-persekutuan gitu. Kalau ke gereja itu bisa dihitung. Jadi kalau sekarang tuh kayaknya kalau nggak ke gereja tuh kayak ada yang kurang dan kayak ada yang ketinggalan gitu loh, besok apa ya gitu. Jadi ngerasanya tuh kurang terus gitu. Udah gitu aja. Kesempatan yang lainnya nanti enggak ada. Terima kasih. Terima kasih. Ini baru kandidat yang satu. Kesia, lanjutkan. Mungkin Bang Ruben bisa, duluan. Oke. Kalau saya pertama mungkin pertumbuhan dalam hubungan pribadi dengan Allah, mungkin salah satunya tidak 100% sempurna, tetap ada bolong-bolong. Salah satunya ya dengan doa konsisten, terus baca firman sudah mulai konsisten, kemudian mengikuti ibadah juga sudah mulai konsisten. Jadi sudah untuk pertumbuhan dalam hubungan pribadi dengan Allah. Kemudian kalau pertumbuhan dalam karakter saya mungkin lebih sekarang ditambahkan kesabaran. Jadi semakin sabar, terus mungkin juga penguasaan diri dalam berbagai hal sudah mulai bisa menguasai diri. Kemudian dalam pertumbuhan untuk pertumbuhan dalam keteguhan iman juga saya merasa begitu banyak pencobaan-pencobaan, pergumulan yang saya hadapi, saya mulai bisa berserah penuh sama Tuhan. Jadi tidak merasa ada penolakan dalam hati, tapi sudah mulai yakin bahwa ini semua rencana Tuhan pasti tolong. Jadi itu. Terus kalau pertumbuhan dalam kasih, saya semakin sudah mulai peduli. Saya juga hampir sama, mungkin mirip-mirip ya kayak Cida. Saya itu, kelemahan saya itu orangnya mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Jadi ketika kayak di lingkungan perumahan gitu, kadang memang sulit melakukan kasih. Misalnya kita sudah menegur, sudah bersapa, tapi sepertinya tidak seperti yang kita harapkan sambutannya. Jadi kadang saya sering mulai berkecil hati, apa kok gini ya orangnya ya. Ternyata ya memang seperti kata Pak Arif itu ya, yang penting kita sudah memberikan berkat dengan sapaan, teguran, karena kita tidak bisa mengharapkan orang
orang berbuat yang sama kepada kita, tapi memang itu menjadi pelajaran. Jadi dari saya itu pertumbuhan yang saya alami, ya itu Tuhan memberkati. Terima kasih. Thank you. Kandidat yang kedua, kita sudah diberkati oleh kesaksian-kesaksian. Saya yakin kita semua pasti punya pengalaman-pengalaman perjalanan iman kita bersama Tuhan. Sudah siap? Mari. Kesia, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saya di sini mau menjelaskan tentang identitas sesuai dengan karakter Kristus, apa aja sih yang udah aku lakukan. Nah, karakter Kristus yang udah aku lakukan itu belum banyak karena aku jarang membaca firman. Jadi membaca firman, berdoa aja kayak berdoanya ya doanya doa makan tidur bangun tidur, nah itu doang. Jadi kayak berdoa secara intens dengan Tuhan itu belum serius lah, kayak masih berpikir bagaimana cara berdoa yang benar, terus kayak doanya cuma begitu-begitu aja, apakah aku bakal bertumbuh gitu. Aku masih menanyakan tentang diri aku seperti itu. Terus perubahan baik apa dalam karakter, perkataan dan tindakan setelah mendengar firman Tuhan. Nah, kalau soal perkataan itu kita sebagai anak muda pastinya belum sepenuhnya bisa mengontrol perkataan yang apa kita ucapkan. Jadi itu tantangan yang kita hadapi dalam pergaulan. Jadi bagaimana caranya kita pintar-pintar buat menjaga perkataan dan perkumpulan kita dalam berbicara. Terus saya dalam pelayanan juga sudah cukup berkembang. Contohnya saya sudah bisa berkembang bermain tamborin, saya rajin bergereja, saya bisa menjadi singer. Ya, semoga doakan saja semoga saya bisa lebih berkembang lagi. Bisa bermain musik. Amin. Itu yang saya inginkan. Dan ucapan syukur apa yang mendominasi dalam hidup kita? Ucapan syukur yang saya sudah ucapkan itu bukan hanya ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik, tetapi kita juga harus mengucap syukur dalam suatu hal yang buruk ataupun kayak suatu hal yang udah kayak ngerasa kita udah kayak capek gitu, tapi kita tetap harus berusaha mengucap syukur dan kita tidak boleh terus mengeluh dengan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan. Nah itu saja, terima kasih. Terima kasih. Sungguh kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ke depannya saya harap kita mau ada yang terus membagikan kesaksian-kesaksian. Karena apa? Kesaksian-kesaksian kita itu akan menguatkan rekan-rekan kita. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami persoalan. Dengan kesaksian kita mereka mendengar lalu dikuatkan. Nah, terus jangan sampai kita malu ketika kita bersaksi, kita menyaksikan kelemahan kita jangan malu. Karena apa? Ketika kita berani menyaksikan, menceritakan apa yang menjadi kelemahan kita, di situ Tuhan akan pulihkan. Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan. Nah, ketika pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa renungkan di rumah. Saya ketika mempersiapkan firman ini, tiba-tiba pertanyaan ini muncul dan mengevaluasi juga dalam hidup saya. Ternyata ketika saya merenungkan, saya belum sepenuhnya sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita mau
datang kembali kepada Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau terus mengenal siapa Tuhan kita. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya juru selamat hidup kita. Biarlah iman percaya kita tetap percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan penuh iman katakan, ini aku percaya. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Engkau terus memberikan kepada kami arahan, memberikan kami pengertian demi pengertian, sehingga setiap pengajaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, secara khusus Tuhan di hari-hari ibadah raya, itu semua mampu mengubahkan karakter kami yang lama menjadi karakter yang baru, dan keinginan hati-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki sikap hati seperti Kristus. Kami masih perlu belajar banyak untuk menjadikan kami serupa dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami ditegur, bahkan ketika kami mendengar perkataan firman Tuhan yang menyengat hati, yang tidak mengenakan telinga kami sadar Engkau sedang berbicara khusus kepada kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah perkataan firman-Mu pada malam hari ini secara khusus pembelajaran untuk kami boleh terus mengucap syukur, itu boleh menjadi andalan kami setiap hari. Sehingga dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, ucapan syukur itu mampu untuk menghiburkan kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tertanam atas kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Dan kami meyakini Tuhan, ketika kami melakukan segala perintah Tuhan sesuai dengan perkataan firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa di surga, berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir.
Mereka yang sakit dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang kehilangan damai, Tuhan memberikan sukacita kepada kami semuanya. Bahkan yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Sehingga saat esok pagi kami bangun, kami sudah diperbarui oleh Tuhan yang hidup. Terima kasih, dan kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Kiranya Engkau juga memberikan berkat yang sama, berkat kasih, berkat damai sejahtera. Dan malam hari ini Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk saudari kami, Tuhan, untuk Ibu Piohyang yang ada di Salatiga. Kami mohonkan kepada Tuhan supaya Engkau menjamah, memberikan kekuatan secara jasmani, sehingga tubuh jasmaninya kembali sehat dan kembali dipulihkan oleh Tuhan, untuk dia boleh bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Hindra Sidarta, Tuhan, sebagai suami Engkau beri kekuatan dan beri kesabaran, sehingga saat merawat istri yang sakit, Tuhan Engkau juga yang akan memberikan penghiburan secara khusus. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar kami juga akan menerima berkat makanan dan minuman, Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami, memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah menabur, Engkau kembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditabur. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.